Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersyukur karena kita boleh kembali dipertemukan untuk kita sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan meskipun di tahun 2021 ini kita masih tetap beribadah di rumah, tapi Kakak Ningsi dan Kakak Is percaya adik-adik di rumah pasti tetap bersuka cita, adik-adik di rumah tetap bersyukur karena Tuhan Yesus itu selalu baik, Tuhan Yesus itu selalu beserta kita dimanapun kita beribadah. Ya, betul sekali Kakak Nengsi. Adik-adik di rumah jangan ada yang sedih-sedih meskipun kita masih ibadah online ya. Nah, untuk itu kita tetap harus bersuka cita. Kakak undang adik-adik di rumah semua bangkit berdiri. Kita Ayo, nyanyikan adik-adik kita pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Adik-adik yang terkasih, kita masih tetap berdiri, kita akan mendoakan ibadah kita. Tangannya semua dilipat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami anak sekolah minggumu untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu guru kami yang sebentar akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati guru-guru kami agar dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga kami anak sekolah minggumu, biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tenang dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami anak sekolah minggumu telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Hesti dan Kakak Sri. Shalom adik-adik. Adik-adik sudah siap dengan firman Tuhan hari ini? Sudah siap Kakak Hesti. Bagaimana adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan? Kalau sudah siap, kita sama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kisah Para Rasul berapa Kakak Hesti? Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-29. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Kakak Hesti akan membaca ayat yang ke-17, Kakak Sri akan membaca ayat yang ke-18 bersama dengan adik-adik di rumah dan seterusnya. Kita mulai. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakini oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan bersama-sama video berikut ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Sekarang saatnya kakak bercerita. Tapi sebelum kakak bercerita, kakak mau adik-adik semuanya duduk dengan tenang ya. Jangan ada yang jalan-jalan. Adik-adik, kali ini kita akan kembali mendengar kisah tentang Rasul Paulus. Tema minggu ini adalah Aku semangat memberitakan keselamatan. Hubungannya dengan kisah Rasul Paulus apa ya? Nah, adik-adik simak cerita kakak. Setelah menempuh perjalanan panjang yang penuh rintangan, akhirnya Paulus berada di kota Roma.
Setelah tiba, Paulus kemudian memberitakan Injil dan karya keselamatan. Paulus juga bertemu orang-orang terkemuka bangsa Yahudi yang ada di kota Roma dan menjelaskan adanya tuduhan kepada dirinya dari orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem sehingga Paulus ditangkap. Padahal Paulus tidak melakukan satupun kesalahan terhadap bangsa atau adat istiadat mereka. Pertemuan itu ternyata tidak cukup satu kali, karena orang-orang itu masih ingin bertemu lagi dengan Paulus untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari Paulus. Pada hari yang ditentukan, datanglah mereka dalam jumlah lebih banyak. Kemudian, Paulus menerangkan dan memberikan kesaksian kepada mereka tentang Injil dan karya keselamatan. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Wah, adik-adik, Injil benar-benar diwartakan di kota Roma ya. Namun ternyata adik-adik, tidak semua yang mendengar Paulus mau menerima Injil. Ini membuat Paulus mengecam mereka karena telah buta dan bersikap keras kepala hingga menolak Injil. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya yang berbunyi, "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan mata yang melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Sangat disayangkan ya adik-adik, mereka tidak mau percaya dan menerima Injil. Tapi, walaupun hanya sebagian orang Yahudi yang mau percaya ucapan Paulus, selama 2 tahun berikutnya, Paulus masih terus dengan semangat melanjutkan pelayanannya memberitakan Injil dan karya keselamatan kepada orang Yahudi maupun kepada bukan orang Yahudi. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, kita akhirnya tahu bahwa pelayanan Rasul Paulus itu tidak mudah ya. Tapi Rasul Paulus tidak menyerah. Ya adik-adik, Rasul Paulus tetap semangat memberitakan karya keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, ternyata memberitakan karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus bukan hanya tugas Rasul Paulus, tapi tugas adik-adik, tugas kakak. Iya, itu adalah tugas kita semua. Lalu, bagaimana caranya memberitakan karya keselamatan? Kita kan tidak pintar berkhotbah atau mengajar seperti Rasul Paulus. Adik-adik, cara memberitakan karya keselamatan bisa kita lakukan melalui hidup kita sehari-hari. Dengan cara mau mengasihi sesama, mau menolong sesama, berbuat baik kepada sesama tanpa memandang dan memilih-milih teman. Ya, demikianlah cerita kita pada minggu ini. Adik-adik, kita harus terus semangat ya untuk memberitakan karya keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik dan kakak Sri, semangat tidak memberitakan kabar keselamatan? Tentu semangat Kakak Hesti. Kalau semangat,
Dengan cara apa ya? Dengan cara mengasihi sesama, menolong sesama, dan masih banyak lagi. Ya, betul sekali. Kita selalu diajarkan untuk saling tolong-menolong dan mengasihi sesama. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu depan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 28. Berbunyi demikian, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Amin. Nah, adik-adik, kalau sudah menghafal, videonya boleh dikirim di nomor WA di bawah ini. Jangan lupa ya adik-adik ayat hafalannya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan berdoa syukur dan syafaat. Adik-adik duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Kami boleh datang memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarkanlah kami Tuhan untuk selalu mengasihi dan menolong sesama. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami datang mendoakan buat teman-teman kami yang bersukacita karena ketambahan usia. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan buat teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan datang menjamah, menyembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami, papa, mama, saudara-saudara kami, berikanlah kami selalu kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat guru-guru kami, berkatilah selalu setiap pelayanan mereka. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan kita berikan, kita nyanyikan pujian Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Semuanya adik-adik lipat tangannya, kepalanya ditundukkan, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan berita firman Tuhan, kami boleh bernyanyi bersama Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, untuk firman yang telah kami dengarkan, biarlah kami dapat simpan di hati kami dan kami lakukan di setiap hari supaya kami makin buat hati Tuhan senang. Tuhan Yesus, sesaat yang lalu juga Tuhan kami telah membawakan persembahan kami, berkati kiranya persembahan kami ini Tuhan, biar dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, ibadah kami telah selesai, berkati kami Tuhan Yesus di sepanjang minggu yang akan datang, biarlah di minggu depan kami boleh kembali beribadah bersama Tuhan Yesus meskipun kami masih beribadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ucapan syukur kami berdoa, amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kakak Is dan Kakak Nengsi undang adik-adik di rumah semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan
Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mazmur 30 ayat 5a. Nyanyikanlah Mazmur yang bagi Tuhan, hai orang-orang yang mengasihinya. Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Amin. Shalom, nama saya Rindu. Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Amin. Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus.